This was not your normal, typical burglary. There was bugging devices, tear gas pens, many rolls of film, locksmith tools. Selamat datang di Watch Mojo, dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 konspirasi bersejarah dan ternyata nyata. Just get me elected. I'll give you a damn war. Untuk daftar ini kita akan melihat konspirasi paling mengejutkan dari masa lalu yang akhirnya terungkap. Manakah dari daftar ini yang baru bagi kamu? Beritahu kami di kolom komentar. Nomor 10, kesaksian perang Teluk palsu. What I saw happen to the children of Kuwait and to my country has changed my life forever. Pada tahun 1991, Kongres Amerika Serikat memilih apakah akan mengesahkan intervensi militer di Teluk sebagai tanggapan dari invasi Irak ke Kuwait. Hal buruk hampir terjadi, tetapi Senat memberi George Bush dukungan yang dia butuhkan. Withdraw from Kuwait or face a coalition ready and willing to employ all means necessary. Untuk membenarkan keputusan mereka, 7 senator mengutip kesaksian seorang relawan perawat dan pengungsi berusia 15 tahun bernama Naira. Dia menyampaikan kisah mengerikan tentang bayi prematur yang diambil dari inkubator oleh tentara Irak dan dibiarkan mati. Took the incubators and left the children to die on the cold floor. It was horrifying. Namun itu semua adalah propaganda. Naira sebenarnya adalah putri duta besar Kuwait untuk Amerika Serikat. Dia direkrut sebagai bagian dari kampanye PR yang dijalankan oleh sebuah perusahaan Amerika yang bekerja untuk pemerintah Kuwait. Kuwait is our mother and they are our father. We repeated this on the roofs of our houses in Kuwait until the Iraqis began shooting at us. Nomor 9, ibu negara presiden pertama. Setelah Presiden Woodrow Wilson menderita stroke pada Oktober 1919, dia menjadi lumpuh dan tidak pernah pulih sepenuhnya. Tetapi sejauh mana masalah kesehatannya dirahasiakan, jadi siapa yang menjalankan negara? She'd bring it to Woodrow, who was like half awake. She'd be like, all right, well, Congress is like, blah, blah, blah. And he'd be like, Di belakang layar, istri Wilson, Edith, telah melakukan pelanggaran, memutuskan apa yang penting untuk disampaikan kepada presiden. Ini membuat dia pada dasarnya presiden wanita pertama di Amerika Serikat. Sungguh ironi, karena wanita Amerika bahkan tidak diizinkan untuk memilih sampai tahun berikutnya. Saat membahas 17 bulan kepengaruhannya, Edith meremehkan pengaruhnya dengan mengatakan, satu-satunya keputusanku adalah apa yang penting dan apa yang tidak. Edith just propped up Woodrow in bed, like waving like, hey. Nomor 8, investigasi UFO. Pemerintah Amerika Serikat mungkin tidak menyelidiki UFO di Area 51, tapi tidak berarti bahwa penelitian resmi tidak dilakukan di suatu tempat. While most of the cases were explained as either satellites, weather balloons, high-flying jets, or even meteors, still hundreds of cases remain unidentified. Project Blue Book yang berlangsung dari tahun 1952 sampai 69 telah menjadi pengetahuan umum. The report includes more than 12,000 sightings made by military members and civilians. Namun pada 2017 terungkap bahwa dari 2007 hingga 2012 pemerintah Amerika Serikat juga mendanai penyelidikan yang tidak dipublikasikan yang disebut program identifikasi ancaman Dirgantara lanjutan. Hingga $22 juta pada tahun 2020 kami mempelajari program UFO lainnya. Satuan Tugas Fenomena Udara tidak dikenal. Temuannya termasuk foto dan video UFO yang sulit dijelaskan oleh para ahli. This was recorded while the U.S. Navy ship observed a number of small unmanned aerial systems in the area. And importantly, the video was taken through night vision goggles with a single lens reflex camera. These remained unresolved for several years. Nomor 7, Proyek Sunshine. Dengan munculnya bom nuklir dan perang dingin, pemerintah Amerika Serikat mendanai banyak penelitian tentang efek radiasi. Mereka termasuk memberikan pil radioaktif pada wanita hamil, memberi makan pelacak radioaktif untuk anak-anak cacat intelektual, mengekspos tentara dan tahanan terhadap radiasi, dan mengambil tubuh untuk dibedah. Yang terakhir adalah bagian dari program yang disebut Project Sunshine. Mayat dan bagian tubuh, terutama anak-anak, diperoleh dari rumah sakit Amerika Serikat dan Eropa tanpa persetujuan keluarga untuk mempelajari efek uji coba nuklir di seluruh dunia. Menurut transkrip pertemuan rahasia tahun 1955, Komisaris Komisi Energi Atom Dr. Willard Libby merasa bahwa dengan melakukan hal tersebut, para dokter dan ilmuwan telah melayani negara mereka. And if anyone knows how to do a good job of body snatching, they will really be serving their country. Nomor 6, Operasi Berkshire. Resiko kesehatan yang terkait dengan merokok sekarang sudah menjadi rahasia umum. Hubungan kausal antara merokok dan kanker pertama kali ditujukan pada tahun 1950-an. There's a very strong relationship and probably a causal relationship
between heart disease and cigarette smoking. Namun setelah beberapa dekade, para kepala perusahaan tembakau membuat situasi lebih sulit. We sterilize our tobacco so it's free of germs. Pada tahun 76, 7 perusahaan tembakau besar dunia bersekongkol untuk mempromosikan kontroversi atas efek merokok di operasi Berkshire. But you have to realize that through manipulation of the mass media, the public is under the impression that your cigarettes are linked to certain fatal diseases. Manipulation of the media? Hell, that's what I pay you for. Mereka mendanai penelitian alternatif, membantu menyebarkan informasi yang salah, dan mendorong konsumen untuk meragukan sains, menunda tindakan untuk melindungi kesehatan masyarakat. Saat ini, banyak aktivis telah menarik kesejajaran antara strategi Big Tobacco dan perusahaan bahan bakar fosil terkait dengan perubahan iklim. Nomor 5, operasi penjepit kertas. Sementara Amerika Serikat mengutuk agresi dan kekejaman Partai Nazi selama Perang Dunia Kedua, mereka juga merekrut dan melindungi pikiran dan membantu mengaturnya. Operation Paperclip after World War II, Shield recruited German scientists with strategic value. They thought I could help their cause. I also helped my own. Operasi penjepit kertas adalah operasi intelijen Amerika Serikat yang memburu lebih dari 1.600 ilmuwan dari Nazi Jerman. Banyak dari mereka adalah mantan anggota Partai Nazi dan mantan pemimpin. Secara rahasia mereka akan bekerja untuk Paman Sam, Wernher von Braun, pemain besar dalam pembuatan program Apollo Space, sebelumnya mengelola tim yang dipilih dari kamp konsentrasi, dan penghargaan Stronghold yang prestisius dihentikan pada tahun 2013 setelah pengungkapan bahwa namanya terkait dengan eksperimen manusia selama Perang Dunia Kedua. Together around Truman's express orders to exclude Nazi supporters, they created false biographies for these men. Nomor 4, insiden Teluk Tonkin. Pada bulan Agustus 1964 terjadi konfrontasi antara Angkatan Laut Vietnam Utara dan Selatan. 2 hari kemudian ada laporan serangan lain, kali ini melibatkan pasukan Amerika Serikat di Teluk Tonkin. Dugaan serangan kedua ini memberikan alasan bagi Presiden Amerika Serikat Lyndon B. Johnson untuk meningkatkan keterlibatan Amerika dalam Perang Vietnam. Namun, itu tidak pernah terjadi. Renewed hostile actions against United States ships on the high seas in the Gulf of Tonkin have today required me to order the military forces of the United States to take action in reply. Bukti konfrontasi itu samar, berdasarkan komunikasi yang telah diartikan secara keliru. Namun demikian, insiden tersebut dilaporkan sebagai fakta dan digunakan untuk menggalang dukungan publik untuk mengerahkan pasukan Amerika Serikat. Just get me elected. I'll give you a damn war. Johnson secara pribadi mengakui kutipan yang, "Aku tahu Angkatan Laut kami menembaki ikan paus di luar sana." Kebenarannya baru dikonfirmasi pada tahun 2003 oleh mantan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Robert X. McNamara. Nomor 3, MK Ultra. Tidak ada bukti bahwa pemerintah berusaha untuk mengendalikan pikiran kamu dengan fluoride, 5G atau apa yang disebut dengan chemtrails, dan menggunakan topi kertas timah hanya akan membuat kamu terlihat konyol. Namun ada eksperimen CIA dalam pengendalian pikiran. Pada tahun 50 dan 60-an, CIA menjadi paranoid saat Soviet mempelopori teknik penyimpangan otak untuk interogasi. Jadi melalui program rahasia yang disebut MK Ultra, CIA melakukan dan mengesahkan eksperimen pada korban tanpa disadari, termasuk pasien, tahanan, veteran, dan bahkan anak yatim piatu. Ini sering menampilkan obat-obatan psikoaktif dan terapi kejut listrik. He also was put in an insulin coma for 36 days with a recording beside him saying that your mother hates you. Di Kanada, banyak korban psikiater Inggris Donald Evan Cameron di Universitas McGill menderita efek permanen. Kami tidak tahu berapa banyak jumlah orang yang tewas, kata jurnalis Stephen Kinzer. Tetapi ada yang meninggal dan banyak nyawa hancur secara permanen. Pacing the hall this morning saying, "I'm just a prisoner. I feel like Jesus on the cross. Can feel the nails in my hands and feet." Nomor 2, Watergate. About 1:52 in the morning, the call comes out for alleged burglary at the Watergate Hotel. Ahli teori konspirasi tampaknya telah berlipat ganda dalam beberapa dekade terakhir, dan skandal Watergate tahun 1970-an jelas tidak membantu. The American people are turning sullen. They've been clobbered on all sides by Vietnam, Watergate, the inflation, the depression.
pada 17 Juni 1972, pencuri yang disewa oleh kampanye pemilihan kembali Presiden Republik Richard Nixon tertangkap membobol markas Komite Nasional Demokrat di Washington DC. Sebagai tanggapan, Nixon berusaha untuk menutupi keterlibatan pemerintahannya, menghalangi keadilan di setiap kesempatan. Rekaman audio mengungkapkan keterlibatannya dan menghadapi pendakwaan. Dia mengundurkan diri pada Agustus 1974. But as president, I must put the interests of America first. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Sampai hari ini namanya identik dengan korupsi politik dan trik kotor. Sebelum melanjutkan, pastikan Anda berlangganan saluran kami dan membunyikan bel untuk mendapatkan pemberitahuan tentang video terbaru. Anda memiliki opsi untuk diberitahu jika ada video sesekali atau semuanya. Jika menggunakan ponsel, pastikan masuk ke pengaturan dan mengaktifkan notifikasi. Nomor 1. Operasi Condor. Dari tahun 1975 hingga 1989, kampanye yang didukung Amerika Serikat ini melibatkan kediktatoran sayap kanan di Amerika Selatan berkoordinasi untuk menekan dan meneror warga yang dianggap pembangkang politik. Diperkirakan 60.000 orang tewas, banyak dari mereka diculik, disiksa, dan dibunuh. Ratusan ribu dipenjarakan. Pada 1990-an, Presiden Bill Clinton saat itu mendeklarasikan dokumen yang berkaitan dengan keterlibatan Amerika Serikat yang sebagian besar melalui CIA. The essential thing was to keep the whole world from going communist. To avoid a system like the Soviet Union's. Pemerintah Amerika Serikat memberikan bantuan militer, perencanaan, dan penelitian termasuk teknik penyiksaan. Idenya adalah menghilangkan kegiatan teroris Marxis pada korban termasuk pemimpin serikat pekerja, petani, biarawati, biksu, siswa, dan guru. Apakah Anda setuju dengan pilihan kami? Lihat klip terbaru lainnya di Watch Mojo Indonesia dan pastikan Anda berlangganan dan membunyikan bel untuk notifikasi video terbaru.